terima kasih. Untuk paslon 1, 3, dan 4 tadi sudah disampaikan oleh Pak Amswati, program unggulannya adalah salah satunya adalah Huace. Huace ini juga alokasi dananya cukup besar, sehingga setiap tahun defisit terus. Salah satunya itulah ya, karena dana ini dipakai untuk Huace dan lain-lain. Mungkin supaya tidak defisit lagi, bagaimana paslon 1, 3, dan 4, apakah tetap dilakukan juga UHC ini seperti yang dilaksanakan oleh Pak Bupati kita, sehingga kalau dilaksanakan ini resikonya setiap tahun defisit terus. Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Bapak. Timer kami hentikan. Baik, kesempatan berikutnya paslon 3, silakan menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu untuk menjawab adalah 1 menit. Silakan. Ketika Allah menetapkan saya jadi bupati dan Pak Kusnadi sebagai wakil bupati, pengobatan gratis UHC tetap dilaksanakan di Pasaman. Apapun bentuk anggarannya harus kita laksanakan di Pasaman Barat ini, karena masyarakat Pasaman Barat sangat membutuhkan. Hari ini rumah sakit penuh. Dulu di puskesmas kehadiran masyarakat hanya 30 orang per hari, sekarang sudah 100 orang per hari gara-gara UHC di Pasaman Barat. Yarsi dulu hanya 80 orang per hari, sekarang 300 orang per hari. Masyarakat menikmati ini. Lalu saya tanyakan kepada masyarakat, mana lebih mau berobat gratis ketimbang bangun jalan? Saya tanyakan. Masyarakat memilih berobat gratis, apapun bentuknya, bagaimanapun situasi keuangan daerah ini, berobat gratis harus dilaksanakan untuk Pasaman Barat yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Berikutnya paslon 4, silakan menjawab pertanyaan dari paslon 2. Baik, cukup, tidak teriakan lagi. Ya, saya mohon koordinasi dari pihak keamanan untuk memperhatikan kembali suasana dan kondisi di sini. Paslon 4 silakan menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya adalah 1 menit. Silakan. Baik, program UHC yang telah dijalankan oleh Kabupaten Pasaman Barat itu sangat bagus sekali karena adalah program nasional. Itu pemerintah wajib mensehatkan kehidupan anak bangsa. Namun defisit anggaran yang terjadi itu harus dicari solusinya bagaimana. Namun sekarang dalam keadaan defisit, kita tidak bisa dengan APBD yang 1,3, tidak bisa. Itu kita ambil dari hasil CPO saja 1 tahun itu bisa 10 triliun. Dari hasil pajak yang timbul di situ ada sekitar 3 triliun. Jadi bagaimana, maukah kita menerima DBH cuma 30 miliar per tahun? Itu tidak bisa. Kita harus nego ulang lagi dengan pemerintah pusat untuk menaikkan jumlah APBD kita menjadi 2 triliun. Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya habis. Terima kasih. Berikutnya paslon 1. Paslon 1 silakan menjawab pertanyaan yang diajukan paslon 2 tadi. Waktunya adalah 1 menit. Silakan. Terima kasih. Jadi ini memang kalau kita bicara kesehatan, semua ingin sehat dan tentunya bahkan ingin gratis. Jadi dalam hal ini tentunya Berlian, Yulianto Ivan akan tetap melaksanakan hal ini, tetapi sistem yang kita perbaiki. Sistem. Karena dengan sistem yang tidak tepat, hari itu pernah saya melihat dan kita semuanya tahu, nakesnya ada yang mogok. Nah, kalau kita bicara tentang berobat gratis, bagaimana mungkin ketika nakesnya ada yang mogok? Dan tadi saya mendengar ada nakes yang biasanya menerima gajinya tanggal 1 sampai tanggal 18 belum menerima gaji, dan hal ini tentu perlu kita perbaiki sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya adalah kesempatan untuk paslon 2. Paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon lain. Waktu untuk menanggapi adalah 2 menit. Silakan. Terima kasih. Nampaknya kami lihat setuju semua ya. Setuju ya. Setuju. Suatu sisi APBD tidak ada defisit, kan begitu kan? Tentu harus dicarikan solusi. Mungkin Pak Amswadi, yang pertama sekali kita harus seleksi Pak. Data itu harus kita validasi lagi. Kemudian keluarga yang mampu kita dorong untuk menjadi askes yang mandiri. Nah, yang tidak mampu ini adalah melalui dana dari pemerintah daerah. Itu salah satu solusi bagi kami. Kemudian
yang perlu sekali Pak Amswadi selama pemerintahan yang kami lihat seperti rumah sakit. Selama 5 tahun ya tidak ada penambahan sarana dan prasarana. Itu kita lihat. Begitu juga puskesmas. Kemudian peralatan-peralatan yang kurang baik di rumah sakit maupun puskesmas. Ya, kemudian begitu juga untuk tenaga medis dan pramedis. Tentu perlu dilatih ya. Kemudian bagaimana hak-hak dari baik dokter spesialis maupun tenaga medis dan pramedis ini harus diperhatikan. Jangan karena berobat gratis ini hak-hak mereka juga terzolimi. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita setuju hal itu. Semua kita setuju. Kami yakin ini kan. Karena adalah program ini adalah pemerintah wajib melindungi masyarakatnya. Tetapi itu yang sistem yang harus kita perbaiki. Tapi kalau seperti ini yang dilakukan Pak Amswadi, kami juga mempunyai kritikan lah terhadap yang dilaksanakan pada saat ini. Kemudian DBH Pak Samsul, DBH itu 19 miliar tahun sekarang sudah ada penggunaannya. Tidak bisa sembarangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Terima kasih.